Saya punya pengalaman pribadi, subhanallah. Ini tidak ada hubungannya dengan riya, bukan. Tapi ini masuk dalam nikmat yang Allah berikan yang perlu disampaikan sehingga menjadi pelajaran gitu. Saya pernah pulang ceramah satu waktu. Waktu itu saya punya ceramah lupa satu hari mungkin 2 kali 2 tempat. Kemudian ada satu teman saya dari Yaman kerja sama-sama kayu gahru. Kemudian saya masuk di rumah saya di garasi itu saya jadikan sebagai kantor duduk. Saya duduk biasa kalau habis pulang sore, habis mandi saya duduk sambil baca-baca kitab gitu kan. Kebetulan kayu gahru memang ada masuk dari Irian dan lagi saya titipkan pada teman orang Yaman untuk jual, nanti dia dapat persen gitu. Datanglah dia kepada saya, lalu dia masuk ke rumah. Saya tidak tahu nih dia masuk di garasi, dia lihat saya habis mandi, saya pakai baju thawb, terus ada teh, saya lagi duduk, nanti ada kelihatan nikmat di situ. Saya dengan santainya, terus dia bilang, ya akhi, subhanallah, ente dengan santai begini, uang datang kepada ente, dikasih kepada saya $5.000. Ini uang dari penjualan gahru nih. Saya setengah mati keringatan dicari uang, tidak dapat kecuali persentase dari sini. Saya balik ke dia senyum terus saya gini. Jadi kembali gini nih, di atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, apapun datang kepada kita. Apapun Allah mudahin kok. Cuma tinggal jaga dulu hubungan sama dia ini. Kalau ini berantakan hubungan sama dia, sholatnya masih tidak bisa on time, tutup auratnya masih ragu-ragu, masih simpang siur, sebentar maksiat, sebentar amal soleh, nggak bisa. Istiqomah sekalian, gitu loh. Udah sekalian kita jalanin yang benar, tutup aurat yang benar, terapkan ilmu yang benar, sholat yang benar, semua yang benar, halal semua dinikmatin, haram semua ditinggalkan, apapun konsekuensinya. Udah, itu Allah akan datangkan dunia tunduk terhina kepada kita. Tidak perlu kita repot-repot, susah-susah mengurus. Ada orang subhanallah kalau punya dolarnya nggak boleh lecet sedikit, harus rapi jadi budaknya Amerika. Di Saudi itu kalau dolar diremuk-remuk, nggak ada nilainya. Kalau kita Indonesia luar biasa gitu, karena nilainya kurang. Halah biarin, kalau orang Arab itu bilang biarin nilainya kurang nggak apa-apa. Ini kenapa kok dunia luar biasa membuat kita jadi terhina begini nih? Masalahnya bukan akhirat jadi target. Kalau akhirat, kita lihat dunia ini kecil, rumah kita besar, pakai marmer. Oh di surga saya punya tempat lebih besar. Oh istananya orang mukmin kata Nabi SAW apa? Paling kecil istana seorang mukmin di surga itu jarak antara awal tanah ke ujung tanah 40 tahun. Tanahnya orang mukmin tuh yang paling kecil di surga, orang yang masuk surga itu jarak dari awal tanah ke ujung tanah 40 tahun, bukan lagi 1000 meter, 2000 meter, 1 hektar, bukan lagi begitu. Bangunannya kata Nabi SAW, bangunan istana surga semua dindingnya dari emas, kita nggak mungkin buat di dunia ini dari emas, semua emas dindingnya, atap-atapnya tinggi, ya sampai 60 siku langit, 27,5 meter atapnya. Kalau ini misalnya rumah Ibu Imas, Bapak Samsul ini mungkin 7 meter, 10 meter, itu 27,5 meter atapnya, minimal istana surga, gitu kan? Itu banyak hal. Yang istana-istana surga dari luar bisa kelihatan di dalam, kata sebagian ulama hadis semuanya kaca, semua dipenuhi dengan pohon-pohon buah-buahan yang kalau buahnya dicabut keluar lagi. Kalau kita di dunia ini tunggu musimnya baru keluar, itu pun kalau sempat matang, kadang-kadang diambil orang sebelum matang. Di surga baru dipetik keluar lagi buah yang sama, nggak pernah habis. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW akan datang penghuni surga berkata, ya Allah saya ingin cocok tanam. Kata Allah, ada apa lagi hai anak Adam, semua kau punya ada. Dia bilang, ya Allah saya mau coba cocok tanam seperti di dunia. Lalu Allah berikan kepada dia biji yang dia tanam, dia cuma tanam, tekankan ke tanah surga, tumbuh langsung tiba-tiba depan matanya, tiba-tiba besar, tiba-tiba berbuah, dan tiba-tiba bisa dimakan sama dia, nggak pakai tunggu waktu. Itu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Sampai waktu itu ada seorang badui, laki-laki badui bilang begini, ya Rasulullah, pasti itu yang minta-minta itu orang Ansar. Kenapa orang Ansar? Karena orang Ansar kan petani gitu. Pasti itu orang Ansar nanti minta-minta tuh, mau minta cocok tanam di surga gitu. Sampai Rasulullah dan para sahabat tertawa gitu. Surga berbeda, akhirat mau dibandingkan dengan dunia nggak bisa ya.
Pernah didatangi Hasan Basri, ditanyakan oleh seseorang, bagaimana menurut anda bedanya dunia sama akhirat? Kata Hasan Basri, mana bisa saya bandingkan dunia dengan akhirat. Dunia itu awalnya dimulai dengan tangisan, pertengahannya dimulai dengan cobaan, akhirnya ditutup dengan tangisan. Waktu kita lahir, bayi nangis kan? Hidup kita penuh dengan cobaan. Waktu kita mati juga ditangisi. Itu dunia. Masa mau dibandingkan dengan akhirat yang tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kesusahan, tidak ada masa tua, gak ada capek, gak ada cobaan, gak ada semua itu. Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah riwayat, kebahagiaan seorang mukmin pada saat kakinya masuk ke surga. Dan ini bukan iming-iming ya, ini bukan cerita kosong, dongeng, bukan. Ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, wajib kita imani. Tinggal tunggu malaikat maut cabut, kita masuk tuh di situ. Sudah ada nih. Istana tadi yang minimal 40 tahun jaraknya itu sudah ada, kita miliki. Sudah ada. Tinggal pertahankan imannya, amal soleh saja selesai. Itu ada semua janjinya Allah. Orang yang menjadikan akhirat sebagai menggantungkan hatinya dengan akhirat itu luar biasa. Dia tidak pernah pamrih, nggak punya batas dalam membantu orang. Makanya Nabi SAW kalau ada orang miskin minta, kasih. Bukan korek kantong yang mana keluar yang paling kecil, tidak. Yang didapat kasih langsung. Gitu kan? Berat, tapi coba praktikin. Saya pernah lihat subhanallah, ada orang lewat di jalan ditarik pakai gerobak kecil, pakai roda, ada temannya yang tarik pakai tali karena lumpuh. Itu saya berhenti, mobil saya turun, saya ada amplop ceramah, saya kasih langsung di tangannya. Coba saya lawan, gejolak setan besar. Kenapa kasih semua? Keluarga juga butuh. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya kasih di tangannya. Doain saya tinggalin. Subhanallah, waktu awal kita mau keluarin berat, begitu saya sudah tinggalin, pelong. Alhamdulillah. Juga pernah ya saya bisa berinfak ratusan ribu. Gitu kan? Jadi infak itu yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, bukan yang kebetulan ya. Kalau yang kebetulan kita masuk masjid dan celengan, itu kebetulan. Karena memang kebetulan ada depan kita. Kebetulan orang miskin lewat. Yang infak yang besar pahalanya itu yang Bapak Ibu jadwalkan. Ini kan? Kita memang keluar sengaja cari fakir miskin. Pernah nggak itu? Sengaja keluar cari fakir miskin.